yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Kami beri keberanian bagi kami, harulah roh yang telah melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara, kita sedang ada di hari-hari menjelang Hari Raya Paskah. Sesuai dengan kitab suci, saudara-saudara, Hari Paskah jatuh tanggal 14 bulan Nisan, dan tahun ini jatuh pada tanggal 22 April. Dan saya mau kasih tahu buat kita semua, saudara-saudara, seperti yang saya sudah sampaikan kepada saudara, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda. Paskah tahun ini menjadi Paskah yang spesial, karena Paskah tahun ini ada di dalam tahun Yobel, saudara-saudara, yang datang 50 tahun sekali. Apa yang akan terjadi pada Paskah di tahun Yobel ini? Kalau tahun 2014, bahkan bukan saja 2014, di tahun 2015, tepat pada Hari Raya Paskah, itu terjadi yang namanya Blood Moon, gerhana bulan total. Bulan menjadi merah seperti darah. Dan bukan saja pada Hari Raya Paskah, juga pada Hari Raya Sukot, pada Hari Raya Pondok Daun, 4 kali berturut-turut dalam 2 tahun, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, 9 Maret yang lalu, tahun ini, di Indonesia terjadi gerhana matahari total. Apa gerangan yang sedang terjadi? Saudara, peristiwa-peristiwa itu saya mau katakan buat kita adalah penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Yoel pada zamannya, bahwa pada hari-hari terakhir ada mujizat di bumi dan di langit. Bulan akan menjadi merah seperti darah, dan matahari akan menjadi gelap gulita. Dan itu sudah terjadi hari ini, saudara-saudara. Dan bukan saja oleh Yoel, ketika Petrus bersama dengan 120 orang murid yang lain dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, karena dipenuhi oleh Roh Yahweh sendiri, saudara-saudara, Petrus menangkap apa yang disampaikan oleh Yoel. Dan hal yang sama juga disampaikan, bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi matahari menjadi gelap gulita dan bulan menjadi merah seperti darah. Bukan saja oleh Petrus, di kitab Wahyu pasal 6, Yohanes mendapatkan pewahyuan bahwa ketika materai ke-6 dibuka, gempa bumi dahsyat terjadi, dan dia melihat matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah. Dan itu sudah kita lihat, saudara-saudara, dan itu sudah terjadi di 2014 dan 2015. Dan baru kemarin tanggal 9 Maret Tuhan genapi lagi dengan terjadinya gerhana matahari total. Saudara, kalau peristiwa itu semua terjadi, masihkah kita meragu-ragu akan apa yang disampaikan oleh Tuhan? Masihkah kita ingin melihat tanda yang lain untuk membuktikan betapa waktunya sudah begitu singkat?
Itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Saudara, kalau di Paskah tahun 2014-2015 terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan menggenapi nubuatannya. Apa yang terjadi dengan Paskah tahun ini? Ini tahun spesial, tahun Yobel, saudara-saudara. Saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tangkap, yang saya tahu, di pola, di hari-hari raya yang Tuhan tetapkan, yang merupakan pola-pola ya bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar, saudara-saudara, itu Tuhan sudah buktikan. Ya, apa yang akan terjadi pada hari Paskah besok, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar, saudara-saudara, 1 minggu terakhir Indonesia terjadi gempa. Memang skalanya kecil, saudara-saudara, skalanya kecil, cuma 5 skala Richter terakhir. Di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai Selatan, cuma 3,3 skala Richter. Tapi pada beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu bahkan, mungkin enggak sampai seminggu, di Myanmar terjadi gempa. Bahkan hujan es, saudara-saudara, di Texas, mobil-mobil hancur. Ada hujan es sebesar bola kasti. Ya, gempa di Myanmar, lalu disusul gempa di Jepang. Apakah semua itu terjadi dengan kebetulan, saudara-saudara? Saya nggak ngerti. Tetapi itu terjadi, beruntun berurutan menjelang hari Paskah. Ya, yang saya mau katakan buat kita semua, yuk persiapkan hati, persiapkan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Saudara, pertetapkan hatimu, jangan goyah, karena sebentar lagi Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita akan sambut firman Tuhan. Saya percaya sebentar firman Tuhan akan meneguhkan saudara dan saya. Kita minta supaya sungguh-sungguh Roh Kudus menguasai kita di dalam kebaktian seperti ini. Oh, Rabakanda Rabasi dipikir Rabarabar. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, dengan hormat, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh datang bersama-sama berhimpun di hadapan Tuhan. Datang mencari wajah Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang limpah Bapa. Untuk waktu yang Tuhan sediakan, kesempatan yang Tuhan berikan. Ini berkat. Ini berkat yang tidak dapat kami beli dengan uang. Ini berkat yang tidak dapat kami tukar dengan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang fana. Karena berkat ini berkat yang surgawi, yang datang dari hati-Mu sendiri Bapa. Kami tahu Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami.
Karena setiap pujian dan penyembahan yang kami panjatkan lahir dari hati bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh Maha Kudus, Roh-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Saatnya sekarang kami mau duduk diam bersama-sama dengarkan firman-Mu. Kami lapar, kami haus akan Dikau Tuhan. Kami rindu dan kami tahu kami perlu firman-Mu. Lawat kami, jamah kami sekali lagi. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan. Berkati kami dengan lawatan-Mu, dengan firman kebenaran-Mu, dengan pembaharuan, dengan pemulihan, dengan kekuatan, dan segala yang Tuhan milik, yang Tuhan mau berikan kepada kami, Tuhan rencanakan untuk hidup kami. Pagi ini khususnya Bapak terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua Sang Mesias, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik. Senang sekali pagi ini kembali ada bersama Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih di tempat ini. Kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita. Perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini, begini bunyinya. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Puji Tuhan. Saya mulai dengan ayat 18. Saya ulang. Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia bilang begini, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Tuhan Yesus merencanakan untuk mendirikan gereja. Pada waktu itu, sekarang gereja sudah berdiri, tapi pada waktu itu dia merencanakan. Dia berkata, aku akan mendirikan gereja. Aku akan memulai sesuatu yang namanya gereja, eklesia. Dan gereja ini ada ciri. Salah satu ciri disebut alam maut tidak akan menguasainya. Dalam teks aslinya disebut pintu-pintu gerbang maut tidak mampu bertahan menghadapinya. Nah, ketika Tuhan merencanakan untuk mendirikan gereja,
Yang Tuhan maksudkan adalah gereja yang kuat. Ketika Tuhan merancang, dia punya visi dan dia menubuatkan. Dia berkata di atas batu karang, Tuhan dirikan gereja bukan di atas lumpur. Tuhan dirikan gereja bukan di atas tanah becek, tapi Tuhan dirikan gereja di atas batu karang, kuat, kokoh. Tuhan dirikan gereja bukan di atas pasir, tapi di atas batu karang. Kita gereja Tuhan seharusnya punya fondasi yang kuat. Kalau saudara mengaku gereja, saudara harus berdiri di atas fondasi yang kuat. Kalau saudara tidak berdiri atas fondasi yang kuat, saudara bukan gereja Tuhan. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan. My church, I will build my church. Gereja Tuhan, gerejanya, gereja Yesua. Kita milik Dia. Kalau saudara menjadi gereja yang kuat, saudara harus menjadi milik Tuhan. Bukan milik organisasi, bukan milik manusia. Saya kan Pak Gembala setuju dengan saya. Beliau pun tidak ingin disebut menjadi pemilik gereja ini, saudara-saudara. Karena kita adalah milik Tuhan. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Upon this rock, kata Tuhan. Di atas batu. Ingat baik-baik. Ada beberapa kebenaran penting saya mau bagi, ya. Saya nggak akan hitung 1, 2. Yang pertama, yang kedua, nanti kebanyakan lupa angkanya, saudara-saudara, ya. Tapi ingat saja setiap saya sebutkan item-itemnya. Ingat, kita dibangun di atas dasar batu karang, ya. Jadi ingat bahwa kita harus punya fondasi yang kuat. Kalau kekristenan saudara, saudara rasakan sendiri. Jadi masing-masing harus cek sendiri, ya. Tidak ada orang bisa bantu cek, harus kita yang cek. Kalau saudara merasa bahwa kekristenan saudara dibangun di atas dasar yang goyah, belum kokoh, cepat-cepat cari pertolongan. Datang kepada hamba Tuhan, minta dibantu, dikuatkan, ya. Berarti fondasi nggak beres, ya. Umpama sekarang saudara tinggal di sebuah rumah dan nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba saudara rumahnya goyang, nanti goyang, ya. Maka harus cepat-cepat periksa. Jangan-jangan rumah saudara dibangun di atas fondasi yang labil, ya. Ternyata batu-batu kalinya itu nggak nancep kokoh, ya. Ada tanah yang kopong kosong, jadi itu batu bisa masuk ambles. Wah, jangan tinggal tenang, jangan enak-enakan tetap tinggal tidur. Tahu-tahu itu rumah blek roboh, kita kegencet, tewas, saudara-saudara. Ya, saya yakin seandainya nih benar-benar ada yang rumahnya fondasinya goyang, saya kan sudah akan bersikap serius, akan cepat-cepat panggil arsitek, panggil tukang untuk perbaiki. Minimal akan cepat-cepat pindah dulu keluar sebentar, tidak akan tinggal diam. Nah, betapa lebih lagi dengan kerohanian kita. Kalau saudara merasakan ada sesuatu yang nggak pas, nggak kokoh gitu, yang goyang, cepat untuk diperkuat, ya. Di atas batu karang ini, kata Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Gerejaku. Saudara harus terikat, harus terkait, harus terhubung dengan Tuhan, ya. Dengan Yesus, dengan Yesua langsung, ya. Harus komit kepada Dia, ya. Saya terhubung dengan Dia. Masih ingat 2 bulan lalu saya bagikan firman Tuhan di sini. Yesua berkata, akulah pokok, ya. Kita ranting melekat kepada Dia. Masih ingat, ya? Kita harus melekat kepadanya. Dia berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya. Melekat kepadanya. Jadi terhubung dengan Dia, connected, get connected with Him. Nempel, gitu. Harus nempel dengan Dia. Harus betul-betul bersekutu dengan Dia, ya. Ada fellowship, ada persekutuan intim dengan Dia, saudara-saudara. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi hal yang selanjutnya saudara ingat adalah, saya ini jemaatnya Yesus, saya ini anak Tuhan, saya ini milik Dia, saya terhubung kepadanya, saya terkait dengan Dia. Indonesia punya duta besar di semua negara. Kita punya dubes di Amerika, kita punya dubes di
Rusia, kita punya dubes di Afrika Selatan, kita punya dubes di Cina, kita punya dubes di Australia. Nah, para dubes itu terikat terhubung dengan Republik Indonesia, betul nggak? Ya, dubes Indonesia dimanapun mereka terhubung dengan Kementerian Luar Negeri. Pada akhirnya mereka terhubung dengan pemerintah Republik Indonesia. Para dubes itu bukan pribadi yang liar, yang bebas, independen semaunya, tidak. Mereka terhubung dengan pemerintah pusat. Pada skala besar, mereka terikat dengan bangsa Indonesia. Dubes-dubes kita di luar negeri itu mereka terikat, mereka connecting dengan kita, bangsa Indonesia. Mereka wakil kita, mereka suara kita, mereka wajah kita di luar. Nah, kita anak-anak Tuhan di bumi, kita terikat dengan Tuhan di surga. Aku akan mendirikan jemaatku. Kita milik Dia, saudara-saudara. Ya. Kalau kita menjadi gereja yang kuat, yang pintu-pintu gerbang maut tidak bisa bertahan menghadapi kita, maka pertama kita harus berdiri atas dasar kekuatan, kekokohan batu karang, yaitu Kristus. Yang kedua, kita harus selalu terhubung ya, dengan dia, komit kepadanya. Kemudian dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan. Yang mendirikan aku, ya. Lihat, ada beberapa unsur dalam ayat ini. Tadi pertama saya bahas di atas batu karang ini. Jadi gereja didirikan di atas dasar batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Yang kedua, kita di jemaatnya dia. Jemaat Yesua Hamasia. Jemaatku, ya. Kita bukan jemaatnya manusia. Saudara bukan jemaatnya Pak Budi atau jemaatnya, apalagi saya Yusuf Jenada, nggak ada hubungan, saya dari Jakarta, ya. Jemaat siapa? Kita jemaatnya Yesua, ya. Kami hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menggembalakan, untuk melayani, untuk memberi makan, untuk menjaga, mendoakan, untuk memberi nyawa kami bagi saudara, ya. Itu hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan memberi hidupnya, lehernya untuk kita, saudara-saudara, ya. Tapi kita ini milik Kristus, milik Hamasia, ya, karena dialah yang menebus kita dengan darahnya sendiri. Nah, yang ketiga dari ayat ini begini, Tuhan bilang gini, di atas batu karang ini, batu karang unsur pertama, aku. Nah, sekarang akunya nih, aku akan mendirikan jemaatku. Aku yang akan mendirikan itu aku, Yesua, ya. Saudara, hanya Tuhan yang sanggup membentuk dan membangun kita menjadi gereja yang kuat. Tidak ada satu pendeta mampu membangun gerejanya menjadi gereja yang kuat. Gereja kuat itu bukan karena pendetanya hebat. Gereja kuat, gereja bisa hebat, itu karena Yesus yang bekerja di dalamnya. Kalau ada gereja bagus, jangan puji pendetanya, tapi puji Yesusnya. Kalau ada gereja nggak bagus, jangan salihin pendetanya. Salin Yesusnya, enggak, salin jemaatnya, saudara-saudara. Karena berarti jemaatnya nggak connected dengan Tuhan, ya. Karena kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita pasti jadi gereja yang kuat, ya. Aku akan membangun. Jadi memang gereja harus dibangun dengan pikiran Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan pola Tuhan, ya. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bergerak melalui kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berikhtiar, Tuhan yang mengupayakan. Saya percaya segala yang diperlukan untuk pembangunan gereja, saya nggak bicara uang, saya bukan bicara pembangunan gedung, tapi gereja dalam arti rohaninya, ya, sekali dibutuhkan untuk memungkinkan gereja bertumbuh, Tuhan sudah sediakan. Karena gereja itu milik Tuhan, saudara-saudara, ya. Kemudian di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, itu 3 unsur. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, dalam bahasa asli saya katakan tadi bunyinya bukan begitu, ya. Terjemahan ini sebenarnya keliru, salah, ya. Di sini dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Yang sebenarnya gini, tetapi pintu-pintu gerbang maut tidak mampu bertahan menghadapinya. Ya. Umpama saya berhadapan dengan penjahat, ya. Saya berhadapan dengan penjahat. Lalu ada 2 kalimat berbeda. Kalimat pertama begini, dan penjahat tidak mampu mengalahkan saya.
Ya, penjahat tidak mampu menjatuhkan saya. Kalimat mana? Kalimat kedua, penjahat tidak mampu bertahan menghadapi saya. Beda ya, beda nggak? Yang pertama, penjahat tidak mampu menjatuhkan saya. Yang kedua, penjahat tidak sanggup menahan gempuran saya. Bedanya apa? Kalau yang pertama, kesannya saya yang diam, penjahat yang gebukin saya. Tapi dia nggak mampu, saya tetap bertahan. Gitu loh. Penjahat tidak mampu menguasai saya. Tapi kedua, penjahat tidak mampu bertahan menghadapi saya. Artinya apa? Artinya saya yang aktif menyerang dia, benar nggak? Dan dia nggak sanggup nahan, dia hancur. Itu yang sebenarnya Tuhan katakan. Jadi bunyi ayat 18 dalam bahasa aslinya adalah, dan pintu-pintu gerbang maut tidak sanggup bertahan menghadapi gereja. Jadi gereja yang aktif. Jadi gereja harus aktif. Kita aktif menangin jiwa, ya. Orang terikat dilepasin, orang sakit didoakan sembuh, orang, ya, ada banyak orang masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah macam-macam. Gereja aktif, terjun. Kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau gereja, jangan langsung pikirnya kita GBI Horizon Pendeta Budi, bukan. Gereja kita. Gereja itu saudara dan saya. Kita adalah eklesianya, kita adalah gerejanya, ya. Jadi kita yang harus aktif. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara bergerak ikutin pola Alkitab ini, kemanapun saudara bergerak, iblis tidak bisa tahan saudara. Iblis tidak mampu menguasai, tidak bisa bertahan menghadapi. Saya lihat bukti dari kebenaran ini, ya. Saya baru pulang dari Surabaya tadi pagi, subuh jam 3 kali baru nyampe, ya. Secara fisik capek memang. Seminggu full keliling 6-7 kota di Jawa Timur. Aduh, lihat jiwa-jiwa begitu haus saudara-saudara. Bertemu dengan banyak pendeta di tiap-tiap kota itu, mereka share, mereka cerita tentang pelayanan mereka. Aduh, mau nangis terharu. Saya lihat di mana Injil diberitakan, itu pintu gerbang neraka roboh saudara-saudara. Ada banyak lawatan Tuhan. Ketika Injil diberitakan, Injil diberitakan, Injil murni disampaikan, ya, diberitakan. Itu pintu-pintu gerbang neraka roboh, jebol, ngejeblok semua, ya. Dan jiwa-jiwa terikat itu dilepaskan, alami kebebasan, diselamatkan. Lawatan Tuhan luar biasa, saudara. Dan kemudian dibawa dalam pertumbuhan. Ini para penginjil kan, penginjil bulldozer, ya. Nah, sesudah penginjil masuknya pengajar, ya, untuk menata konsepnya, pengajarannya. Nanti gembala ngayomi, ya, untuk perawat, menjaga, membentengi, melindungi. Nanti para nabi melengkapi dengan berita-berita surgawi, profetik, ya. Para rasul, utusan untuk merapikan, ya, di mana perlu disempurnakan. Gereja jadi kuat, ya. Gereja jadi kuat. Saya yakin ini adalah masanya di mana kita gereja Tuhan sangat membutuhkan pelayanan semua elemen dari Injil yang kita percaya dalam hidup ini, saudara-saudara, ya. Nah, itu ayat 18. Nah, sekarang begini, bagaimana caranya agar kebenaran ayat 18 ini dapat terjadi dalam hidup kita? Kita menjadi gereja kuat dengan fondasi batu karang, dengan Yesus sendiri yang membangunnya, bukan manusia mengaturnya. Dengan kita menjadi milik Dia, kita terikat, terhubung kepadanya, dan pintu gerbang neraka tidak mampu bertahan hadapi kita. Bagaimana caranya agar semua itu terjadi, terwujud? Bagaimana caranya? Nah, lihat, kita naik kembali ke atas, saudara-saudara. Dikatakan begini, Yesus bertanya kepada para murid, murid-murid, sebentar aku mau nanya nih, kalian dengar nggak di luar orang-orang semua ngomongin aku? Kan firman Tuhan cerita nih, kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berada, itu heboh, orang-orang gempar, ya. Wah, semua mata tertuju kepada Dia. Orang berduyun-duyun, berbondong-bondong ikut, ya. Ada yang ikut karena pengen tahu, ada yang ikut karena tertarik, ada yang ikut karena sudah dijamah Tuhan, disembuhkan dan sebagainya, macam-macam motivasi. Tapi ribuan orang ikut kemanapun Tuhan jalan, saudara-saudara. Nah, mereka semua takjub dan mereka semua bertanya-tanya, siapa Yesus sebenarnya? Nah, Yesus tanya sama murid-murid, murid-murid, kamu dengar nggak orang-orang di luar semua pada ngomongin aku? Itu menurut mereka aku ini siapa sih? Coba yang kalian dengar, mereka ngomong aku, menurut mereka, kata mereka aku ini siapa? Lalu satu mungkin si Filipus, Rabi, aku dengar ada yang bilang kau nih Yohanes Pembaptis.
ya, hidup lagi. Karena Yohanes Pembaptis sudah tewas ya, sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes waktu itu, saudara-saudara. Katanya kok Yohanes Pembaptis yang hidup lagi? Oh, jadi menurut mereka kok Yohanes? Iya, dia bilang begitu. Terus apa lagi? Rabi satu lagi, mungkin Andreas. Ada bilang kok ini Elia. Lebih jauh lagi mundur nih berapa ratus tahun sebelumnya ya, dari zaman perjanjian lama. Elia. Iya, katanya ini Elia yang bangkit hidup lagi, muncul lagi, turun lagi kan Elia dapat dengan kereta yang berapi-api itu. Ini Elia datang ke bumi. Oh, jadi beberapa orang menganggap merasa melihat aku ini Elia. Oh. Terus apa lagi? Ada bilang kok ini Yeremia, mirip ciri-cirinya ya, agak melankolis sedikit. Yeremia itu kan melankolis kalau baca Alkitab ya, katanya nangis, bersyafaat gitu loh, welas asih, lembut gitu ya. Jadi ada yang bilang kok Yeremia, lihat ciri-cirinya, ini persis nih pasti Yeremia nih gitu. Oh, terus apa lagi? Iya, macam-macam dah lah Nabi. Mungkin kali ini siapa si Simon ya, atau Bartolomeus. Pokoknya semua merasa mungkin ini salah satu nabi dari perjanjian lama yang muncul lagi. Pokoknya kok ini pasti salah satu nabi yang bangkit lagi, hidup lagi, yang sudah ada dulu. Entah itu Yehezkiel, entah itu Daniel, entah siapa, pokoknya kok nabi yang muncul lagi katanya gitu. Oh, oke. Jadi seliweran, serampangan apa, pokoknya macam-macam deh pendapat simpang siur ya. Oke, lalu Tuhan tanya gini, kalau menurut kalian aku siapa? Kalau begitu, kalau menurut kalian aku siapa? Nah ini di sini titik pentingnya, saudara-saudara. Tuhan nggak terlalu persoalkan apa kata orang. Sebagian orang menganggap Yesua hanya Yohanes Pembaptis. Artinya mereka mengukur Yesua dengan ukuran Yohanes Pembaptis. Mereka tidak berani memberi harga tawaran lebih tinggi dari itu. Mereka hanya menghargai Yesus seharga itu, Yohanes Pembaptis, nggak lebih. Karena di mata mereka ciri-cirinya Yohanes Pembaptis. Ya, di mata mereka Yesua hanya cocoknya disejajarkan dengan Yohanes Pembaptis. Lalu segelintir lagi berkata ini Elia. Ya, jadi sebagian hanya berani memberi harga Elia untuk Yesua. Ya, di mata mereka Yesua levelnya segitu. Ciri-ciri yang mereka lihat mirip dengan Elia, nggak lebih. Segitu. Jadi Yesua disamakan, dianggap ini perwujudan Elia. Titik. Bagi orang lain lagi, Yesua diukur dengan nilai, dengan harga, dengan bobot Yeremia. Mereka menganalisa, mereka pelajari. Mereka tentu zaman Yesus tidak pernah melihat Yeremia. Yeremia hidup 600 tahun sebelumnya. Tapi dari mempelajari kitab suci, mereka timbang-timbang, mereka kaji, mereka analisa. Ini pasti Yeremia. Yesus ini Yeremia. Jadi mereka memberi harga seharga Yeremia. Nah, berapa harga yang brand sudah berikan buat Yesua? Yesus tanya kepada para murid, menurut kalian aku siapa? Lalu Simon, dia mewakili teman-teman, dia bangkit, dia bilang begini, engkaulah Mesias, Putra Elohim yang Maha Tinggi. Engkaulah Mesias itu, you are the Messiah. Engkaulah Mesias itu, engkaulah Mesias itu. Ya, dalam bahasa asli itu ada itunya sebenarnya. Ya, you are the Messiah. Engkaulah Mesias itu. Itu mana? Itu Mesias yang sudah beratus-ratus tahun dibicarakan oleh para nabi, dinubuatkan selama ini. Ini dia muncul. Engkaulah Mesias itu Tuhan, kata Petrus. Perhatikan bahwa bagi Tuhan pengenalan kita tentang dia itu penting. Tuhan menganggap penting bahwa kita mengenal dia, mengenal atau tidak. Ya, kita kenal dia atau tidak itu penting bagi Tuhan. Mungkin bagi kita kurang merasa penting. Ya, ada orang Kristen yang tidak terlalu peduli apakah dia kenal Tuhan atau tidak. Ya, ada banyak orang Kristen nggak peduli, nggak pernah memikirkan bahkan. Saya bertemu dengan banyak kemarin dalam perjalanan juga. Di sisi lain, di satu sisi melihat kegerakan, lihat penuaian, di sisi lain ketemu dengan orang-orang Kristen yang gak peduli, yang tidak pernah memikirkan, yang tidak pernah sadar, ya, apakah dia sungguh-sungguh kenal Tuhan atau tidak, nggak terpikir. Bagi mereka yang penting sudah punya predikat beragama Kristen cukup, sekedar sudah aktif ke gereja tiap hari Minggu cukup. Tetapi
benar-benar kenal Tuhan, itu nggak pernah terpikir. Itu bukan hal penting bagi mereka. Tapi dengar, pagi ini dengar. Mungkin bagi kita, soal kenal atau tidak kenal Tuhan bisa nggak penting bagi kita. Mungkin ada yang nggak penting, tapi bagi Tuhan itu penting. Tuhan memandang penting. Bayangkan begini, mungkin ada anak-anak ya yang merasa dia kenal atau tidak siapa ayahnya nggak penting buat dia. Yang penting tiap hari dapat uang jajan. Ada anak-anak yang nggak gitu peduli. Dia kenal atau dia papanya pagi-pagi udah hilang perangkat, malam dia udah tidur, bapaknya baru pulang, dia nggak gitu kenal. Bagi dia nggak masalah. Ada anak-anak yang nggak peduli, dia kenal atau tidak siapa bapaknya, dia kenal atau tidak siapa sebenarnya ibunya, nggak peduli. Yang penting ibunya tetap sediain makanan, yang penting papanya tetap sediakan uang. Ada anak-anak seperti itu. Tapi bagi papanya, ya, bagi si bapak, rupanya penting apakah si anak kenal dia atau tidak. Itu Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini gambaran tentang Yesus. Mungkin ada orang-orang yang kurang menyadari pentingnya kenal Tuhan, tapi Tuhan memandang penting sehingga dia tanya kepada para murid, oke, kalau menurut kalian aku ini siapa? Sampai di sini saya terdiam. Saya merasa seakan-akan Tuhan Yesus berdiri di depan saya dan dia tanya kita sama saya, anakku, siapa aku bagimu? Beberapa waktu yang lalu ketika saya lagi, ini yang saya sampaikan hari ini hasil perenungan, hasil saat dulu saya. Ketika saya lagi satu, saya lagi renungan firman Tuhan, mulut saya terkunci, saya nggak bisa jawab. Ketika saya lagi doa, lagi duduk baca Alkitab, baca firman Tuhan, saya merasa seakan-akan Tuhan di depan saya. Dan Tuhan tanya, bagi kamu aku siapa Yosua? Saya diam sebentar, saya coba jawab, nggak jadi. Saya coba jawab lagi, nggak jadi. Ada satu kekuatan yang menahan saya untuk jangan cepat-cepat ngomong, jangan cepat-cepat bikin kesimpulan, jangan terlalu cepat memberi pendapat yang dangkal. Sebaliknya pertanyaan itu terus saya ulang-ulang, bagi kamu aku siapa? Bagi kamu aku siapa? Seakan Yesus di depan saya bertanya, Yosua, bagi kamu aku ini siapa? Siapa aku bagimu? Untukmu aku ini siapa? Saya diam, saya renungkan. Makin saya renungkan, makin terkunci. Dan saya nggak bisa jawab. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, Engkau segala-galanya. Bagi saya, Engkau segala-galanya di dalam segala-galanya. Siapa Yesua untuk saudara? Ini bukan tentang identitas, ya. Siapa Jokowi bagi saudara? Oh, itu presidenku, ya. Itu identitas saudara-saudara. Siapa Ahok bagi saudara? Itu gubernur tetanggaku. Kan bukan gubernur saudara, kan saudara kan Bekasi, ya. Buat saya gubernur saya, saudara-saudara, ya. Siapakah? Ya sebutlah tokoh-tokoh. Nah, kayak tadi Pak Jokowi, siapa Jokowi bagi saudara? Itu presiden.